Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Linda Kurnia Dewi dengan NIM 2017-210-421. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh leverage, rasio aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 hingga 2019. Nah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Nah, sektor properti merupakan salah satu sektor yang terpuruk sejak krisis global, sehingga terjadi penurunan permintaan untuk sektor properti Indonesia dan diiringi dengan kenaikan harga material bangunan pada saat itu juga. Nah, keadaan perusahaan menuntut kebutuhan dana yang cukup untuk dapat bertahan, sehingga menyebabkan perusahaan untuk melakukan suatu pendanaan. Nah, ketidakmampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutangnya disebabkan oleh penurunannya suatu penjualan. Namun hal ini tidak menyurutkan perkembangan perusahaan pada sektor properti dan real estate untuk melakukan suatu ekspansi. Nah, peningkatan ini digerakkan oleh banyaknya perkembangan proyek seperti perumahan, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Nah, serta ada kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di berbagai infrastruktur dengan tujuan untuk mendongkrak pembangunan di berbagai bidang. Semakin membaiknya kondisi ekonomi, seharusnya kinerja keuangan juga semakin membaik. Nah, peningkatan permintaan akan membuat jumlah transaksi pada sektor properti yang ditawarkan akan semakin meningkat. Pada umumnya, perusahaan menganggap bahwa profitabilitas dapat lebih penting daripada perolehan laba, karena laba yang besar bukan berarti perusahaan tersebut telah berjalan secara efisien. Nah, efisien atau tidaknya suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, dapat menghitung menggunakan profitabilitas. Nah, profitabilitas sendiri ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Nah, jika semakin besar profitabilitas yang dihasilkan, maka keadaan keuntungan perusahaan dapat dikatakan baik. Profitabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu leverage, rasio aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Pendanaan perusahaan bisa didapat tidak hanya dari modal sendiri yang ada dalam perusahaan, tetapi dapat diperoleh dari kreditur dalam bentuk utang. Nah, leverage ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban dalam bentuk utang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Nah, penggunaan utang dalam bentuk investasi sebagai tambahan untuk mendanai aset perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Nah, karena aset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba, maka pinjaman ini dapat diproksikan dengan DER atau debt equity ratio. Nah, yang kedua yaitu rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada suatu perusahaan tersebut. Nah, semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Nah, rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Nah, kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjangnya yang sudah jatuh tempo.
Nah, secara teori semakin baik rasio likuiditas, maka semakin tinggi perusahaan dalam mendapatkan profitabilitas, atau dapat dikatakan bahwa jika suatu perusahaan tersebut dapat membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan tersebut berada dalam keadaan yang liquid. Selanjutnya yaitu mengenai ukuran perusahaan. Nah, menurut ahli yang bernama Barus dan Leliana pada tahun 2013, jika ukuran perusahaan semakin besar, maka dapat mempengaruhi meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan. Nah, ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan loan total asset. Maka yang terakhir yaitu mengenai ukuran perusahaan. Nah, menurut Barus dan Liliana pada tahun 2013, jika ukuran perusahaan semakin besar, maka dapat mempengaruhi meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan. Nah, ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan loan total aset. Maka jika suatu perusahaan tersebut asetnya tinggi, maka dalam pengelolaannya berjalan dengan lancar, sehingga dapat menaikkan profit suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah. Yang pertama yaitu apakah leverage, rasio aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, apakah rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang keempat, apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang kelima, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga yaitu mengenai tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka peneliti memiliki tujuan. Yang pertama yaitu menguji pengaruh leverage, rasio aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap profitabilitas. Yang kedua, menguji pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Yang ketiga, menguji pengaruh rasio aktivitas terhadap profitabilitas. Yang keempat, menguji pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Dan yang kelima, menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Nah, dari penelitian ini diharapkan akan memberikan berbagai manfaat bagi peneliti, bagi perusahaan maupun bagi peneliti selanjutnya. Nah, bagi setiap Perbanas ini, semoga penelitian ini dapat menambah koleksi mengenai penelitian di perpustakaan setiap Perbanas Surabaya. Kemudian untuk bagi perusahaan, yang kedua yaitu mengenai manfaat bagi perusahaan. Nah, yang pertama ini mempunyai gambaran yang jelas mengenai pengaruh leverage, rasio aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Yang kedua, dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan diambil perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, manfaat bagi peneliti, yang pertama yaitu sarana belajar untuk menganalisis kondisi nyata sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai teori-teori di bangku kuliah yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Dan yang kedua, dapat memperluas wawasan dan ilmu di bidang keuangan, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Nah, landasan teori ini merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah konsep dasar mengenai profitabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, di sini landasan teori ini peneliti memiliki teori dari para ahli yaitu mengenai trade-off teori dan teori skala ekonomi. Nah, untuk trade-off teori ini biasanya itu digunakan untuk rasio leverage. Nah, trade-off teori ini sendiri merupakan penyeimbang manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Nah, jika manfaat yang dihasilkan lebih besar
maka porsi utang dapat ditambah. Nah, berdasarkan teori ini, perusahaan berusaha mempertahankan struktur modal yang ditargetkan dengan tujuan memaksimumkan nilai pasarnya. Suatu perusahaan yang memiliki keuntungan yang tidak stabil akan menghadapi suatu kebangkrutan yang lebih besar, sehingga perusahaan lebih baik menggunakan hutang yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan perusahaan memiliki keuntungan yang stabil. Selanjutnya yaitu mengenai teori skala ekonomi. Nah, skala ekonomi ini merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Nah, semakin besar perusahaan, maka semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Produksi massal atau dalam jumlah yang besar justru mampu menekan biaya produksi per unit. Pembelian bahan baku dalam jumlah besar umumnya akan memperoleh diskon sehingga harga bahan baku atau input menjadi lebih murah. Nah, skala ekonomi ini dapat dipahami sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan atas keberhasilannya melakukan efisiensi. Efisiensi perusahaan ini umumnya dipengaruhi oleh ukuran atau skala perusahaan. Nah, perusahaan yang berskala besar cenderung lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai kerangka penelitian. Nah, berdasarkan penjelasan sub-sub sebelumnya, maka dibuat kaitan antara leverage, rasio aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Nah, dari peneliti terdahulu mengatakan bahwa leverage ini berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun, ada peneliti yang lain mengatakan bahwa leverage ini berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian, untuk rasio aktivitasnya ini, pada peneliti terdahulu mengatakan bahwa rasio aktivitas ini berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian, untuk likuiditas, dari peneliti terdahulu mengatakan bahwa rasio likuiditas ini berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian untuk ukuran perusahaan, dari peneliti terdahulu mengatakan bahwa ukuran perusahaan ini berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai rancangan penelitian. Nah, pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder, karena data yang digunakan dari perusahaan yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan metode penelitian ini, peneliti menggunakan data historis dan kausal karena data yang digunakan adalah data keuangan perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, rasio aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 hingga 2019. Baik, selanjutnya yaitu mengenai batasan penelitian. Nah, dalam penelitian ini peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka peneliti membatasi pada variabel yang digunakan, yaitu dalam pengukuran faktor yang mempengaruhi profitabilitas hanya menggunakan leverage, rasio aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Yang kedua, membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, membatasi periode penelitian. Penelitian ini hanya meneliti pada periode 2014 hingga 2019. Baik, selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan definisi secara operasional mengenai variabel dependen dan independen serta alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini di tiap-tiap variabelnya. Nah, yang pertama yaitu profitabilitas. Nah, profitabilitas ini dapat diartikan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau laba selama periode waktu tertentu. Nah, rasio ini juga dapat
memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat ditunjukkan dari laba yang diperoleh. Nah, profitabilitas dapat diukur menggunakan return on equity atau ROE. Nah, ROE ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk mengukur ROE ini dapat menggunakan rumus yaitu laba bersih dibagi dengan total modal ekuitas. Selanjutnya yaitu leverage. Nah, leverage adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset atau laba yang memiliki beban tetap seperti utang dan atau saham khusus. Nah, untuk mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan, maka leverage dalam penelitian ini diproyeksikan dengan menggunakan total debt to equity ratio atau DER. Nah, DER ini dapat diukur menggunakan rumus yaitu total kewajiban dibagi dengan total modal ekuitas. Selanjutnya yaitu mengenai rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan semua sumber daya atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, selain itu, rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Nah, rasio aktivitas ini dalam penelitian ini diproyeksikan dengan menggunakan total aset turnover. Nah, total aset turnover ini dapat diukur dengan menggunakan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aset. Selanjutnya yaitu mengenai likuiditas. Nah, likuiditas ini merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Nah, likuiditas ini dalam penelitian ini diproyeksikan dengan menggunakan rumus current ratio atau CR. Nah, current ratio dapat diukur menggunakan rumus yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek dikali 100%. Selanjutnya yaitu mengenai ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan digunakan perusahaan sebagai rasio untuk melihat informasi atau gambaran mengenai besarnya seluruh total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan tahunannya. Nah, ukuran perusahaan ini dalam penelitian ini diproyeksikan dengan menggunakan loan total aset. Nah, baik yang terakhir yaitu mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, sampel yang digunakan adalah perusahaan properti dan real estate pada periode 2014 hingga 2019 yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan properti dan real estate yang tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 hingga 2019. Yang kedua, perusahaan properti dan real estate yang tidak memiliki ekuitas negatif pada periode 2014 hingga 2019. Yang ketiga, perusahaan properti dan real estate yang memiliki aset positif pada periode 2014 hingga 2019. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.